Kapolres selamat dari berondongan peluru Kabak Ops usai tembak mati Kasat Reskrim. Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti selamat dari berondongan peluru Kabak Ops AKP Dadang Iskandar usai tembak mati Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Ansar. Ternyata setelah tembak mati Kasat Reskrim, Kabak Ops AKP Dadang Iskandar menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan, Polda Sumatera Barat. Alhasil tembakan ke rumah dinas Kapolres tersebut meninggalkan bekas peluru di sejumlah tempat. Bahkan tempat tidur Kapolres Solok Selatan sampai terlihat bolong. Beruntung saat penembakan tersebut ajudan langsung sigap mengevakuasi AKBP Arif Mukti ke ruangan tengah. AKBP Arif Mukti nyaris menjadi korban kebrutalan Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Rumahnya ditembaki. Usai AKP Dadang melakukan penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar hingga tewas, Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Bahkan, peluru AKP Dadang menyasar tempat tidur Kapolres Solok Selatan. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol, Purn. Arif Wicaksono Sudiutomo mengatakan, ada sejumlah bekas peluru di kediaman Kapolres Solok Selatan. Di antaranya di kaca depan, jendela kamar, hingga tempat tidur. Yang ada bekas itu kaca depan, itu tembus sampai kursi tamu, lalu tempat tidur, ini ada kacanya. Kaca pertama, kaca kedua, 3 tembakan, jendela kamar, terus saya cek ke dalam tempat tidurnya kena, bolong, katanya, dilansir tribunpadang.com. Beruntung, Arif berhasil selamat dari kebrutalan AKP Dadang setelah ajudannya cepat mengamankan. Rupanya begitu Kapolres dengan ajudan mendengar ada suara tembakan 2 kali itu, ajudan membawa masuk ke ruang tengah. Kalau enggak, kena itu, bebernya. Sosok AKBP Arif Mukti. AKBP Arif Mukti Surya Adi Sabara menjabat sebagai Kapolres Solok Selatan sejak Juni tahun 2022. Kala itu, Arif menggantikan posisi AKBP Teddy Purnanto. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian, Akpol, tahun 2001, satu angkatan dengan Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso. Dalam pendidikan tingginya, AKBP Arif Mukti telah berhasil menyelesaikan studi S2 Magister Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Airlangga. Karir Arif sudah cukup malang melintang di kepolisian tanah air. Sejumlah jabatan strategis sudah pernah diembannya. Pada 2015, ia dipercaya untuk menduduki posisi sebagai Kepala Bagian Operasi, Kabak Ops, Polres Lamongan. Setelahnya, Arif diangkat untuk mengisi kursi jabatan Wakapolres Lamongan pada 2017. Lalu, 2020, Arif dipercaya menjabat Kasubdit Dalmas Polda Jatim. Barulah setelah itu ia dimutasi ke Polda Sumatera Barat, Sumbar, pada 2021. Saat itu, Arif mendapat kepercayaan untuk menduduki posisi Kapolres Solok Selatan. Sejumlah kasus pun berhasil ia pecahkan. Di antaranya kasus peredaran narkoba jenis sabu seberat 32,61 gram dan ganja seberat 479 gram pada 2024. Di bawah komandonya, Polres Solok Selatan juga menangkap 23 orang yang terkait dengan kasus narkoba tersebut. Rumah dinasnya ditembak 7 kali. Di Reskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan, pihaknya masih mendalami motif AKP Dadang menembaki rumah Kapolres Solok Selatan, Arif Mukti. 7 tembakan dilepaskan AKP Dadang di rumah Kapolres Solok Selatan. Diketahui, rumah Arif berjarak sekira 25 meter dari Mapolres Solok Selatan. Kalau kita melihat jumlah lubang ada 9, 2 di korban, kemudian 7 di rumah Kapolres, katanya, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Di rumah dinas Kapolres itu, ditemukan 6 selongsong peluru, 5 berupa proyektil, sedangkan 1 lainnya sudah berupa serpihan.
Update terkini AKP Dadang mogok makan kondisinya diungkap Kapolda Sumbar. Tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar disebut sempat mogok makan. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono dan Ketua Harian Kompolnas RI, Irjen Pol Purn Arif Wicaksono Sudiutomo ikut turun tangan melihat langsung kondisi AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Ulil Ansar. Update terkini AKP Dadang Iskandar akhirnya sudah mau makan setelah dipaksa, kondisinya juga sehat. Diketahui atas perbuatannya menembak rekan kerja sendiri, AKP Rianto Ulil Ansar, maka AKP Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Dia bakal dijerat pasal berlapis, dipastikan dipecat sehingga tak bakal dapat uang pensiun. Kata Kompolnas dan Kapolda Sumbar soal AKP Dadang Iskandar mogok makan. Ketua Harian Kompolnas RI, Irjen Pol Purn Arif Wicaksono Sudiutomo memaparkan update terbaru kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Arif Wicaksono Sudiutomo mengatakan dirinya telah sempat melihat kondisi tersangka AKP Dadang Iskandar secara langsung. Tadi saya sempat melihat kondisi tersangka. Kemarin katanya tidak mau makan. Sekarang sudah mau untuk makan, kata Arif saat memaparkan update terbaru kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Kompolnas RI datang bersama dengan rombongan langsung disambut oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, bersama dengan pejabat utama Polda Sumbar di lobi Hall Mapolda Sumbar. Arif juga mengatakan bahwa sebelumnya ada informasi bahwa tersangka mengalami gangguan mental dan dipastikan kondisi tersangka dalam kondisi baik dan sehat. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono mengatakan, tersangka AKP Dadang Iskandar sempat tidak mau makan. Untuk tersangka kondisinya, ya kalau kemarin saja, makan saja tidak mau. Baru tadi pagi saya paksakan, dan baru mau makan, ujar Irjen Pol Suharyono. Ia mengatakan bahwa telah bertemu dengan tersangka secara langsung menanyakan apakah sudah makan atau belum. Tersangka menjawab pertanyaan Kapolda Sumbar bahwa dirinya sudah makan. Berarti dia, tersangka, baru mulai mau makan hari ini. Kemarin saya tanya belum mau makan, ujarnya. Arif berencana akan mengecek tempat kejadian perkara, TKP, polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, hari ini. Pihaknya perlu melihat situasi dan kondisi tempat tersangka AKP Dadang Iskandar menembak korban AKP Rianto Ulil Ansar yang diketahui terjadi di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Kami juga berkepentingan untuk melihat langsung bagaimana kondisi di TKP. Malam hari kami ingin melihat seperti apa situasinya, kata Arif. Pihak Kompolnas juga akan mengecek rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti yang juga ditembaki tersangka. Katanya sempat menembaki rumah dinas Kapolres, kami ingin melihat itu, ujarnya. AKP Dadang Iskandar dipecat, terancam tak dapat hak pensiun. Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, RI mengunjungi rumah duka almarhum Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar, di Kompleks Antang Jaya, Blok E6, Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel. Pada kesempatan tersebut, anggota Kompolnas, Irjen Purn Ida Utari Purnamasari mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim untuk mengungkap kasus tersebut. Ia juga memastikan, Kabak Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar, akan menjalani kode etik dan pidana. Jelas, pemecatan, karena di internal Polri sudah ada mekanisme seseorang terbukti melakukan pidana dan ini sudah jelas ada kegiatan pidana. Ada meninggal serta ada proses penembakan, maka harus dibuktikan, tuturnya, dilansir Tribun Tanda Hubung Timur.com, Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Ia menyatakan, AKP Dadang akan memperoleh sanksi pemecatan dengan tidak hormat, PTDH. Kalau terbukti dan saya rasa Kapolda sudah menyampaikan statement itu, bersangkutan akan diproses kode etik dan dilakukan PTDH terhadap yang bersangkutan.
Bukan hanya itu, dia akan dipecat dari kepolisian, ucap Ida. Bahkan, sambung Ida, AKP Dadang tak akan mendapatkan hak pensiunnya. Dan tidak akan mendapatkan hak pensiun. Padahal dia mau pensiun, jelasnya. Ia menegaskan, pelaku akan menjalani proses pidana sebab menghilangkan nyawa seseorang. Pihaknya, tutur Ida, juga sedang menyelidiki unsur perencanaan dalam kasus penembakan AKP Rianto Ulil. Dan akan dibuktikan apakah ada perencanaan atau tidak. Itu nanti penyidik yang akan membuktikan bukti-bukti yang ada, ungkapnya.